wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eja Poyo Kusuma Siregar, NPM 1802080001, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sumatera Utara. Video saya kali ini saya akan membahas tentang sebab-sebab kesulitan belajar dan cara mengatasinya. Saya menjelaskan sebab-sebab kesulitan belajar dan cara mengatasinya. Alangkah baiknya kita berdoa. Bismillah. Membina hubungan baik dengan peserta didik. Ada 5 cara untuk membina hubungan baik dengan peserta didik. Yang pertama, mengajar dengan antusias dan semangat. Murid akan merespon dengan positif pada guru yang mengajar dengan semangat tentang apa yang diajarkannya. Perasaan semangat pada seseorang ini dapat menaluri ketika guru mengajar dengan semangat. Mengajar saja sudah tidak bersemangat, bagaimana mungkin murid-murid Anda dapat tertarik untuk belajar bersama Anda. Dan yang kedua, memiliki kelukaan yang baik. Setiap orang pasti memiliki kelukaan buruk di kehidupan sehari-harinya, termasuk guru. Sebagai seorang guru, sifat-sifat merupakan role model bagi murid-murid. Berusahalah untuk bersikap dengan baik. Jika Anda membuat peraturan pada murid, taati juga peraturan tersebut. Positif akan menghasilkan siswa yang positif. Sebaiknya guru yang berkelakuan negatif akan menghasilkan murid-murid yang negatif. Dan yang ketiga, jangan membosankan. Salah satu label yang sangat mengganggu dalam membina hubungan guru dengan murid adalah membosankan. Guru yang membosankan akan cenderung lebih sulit dalam membangun hubungan yang baik dengan murid mereka, dengan memasukkan unsur-unsur hormon saat Anda mengajar. Cara lainnya, harus sedikit kreatif saat mengajar di kelas. Dan yang keempat, gunakan ketertarikan murid. Setiap siswa memiliki hobi, cita-cita, atau ketertarikan terhadap suatu hal. Sebagai seorang guru, mengetahui hal tersebut saja belum cukup. Gunakan hal tersebut untuk membangun hubungan Anda dengan mereka. Cobalah membahas apa yang mereka sukai. Cobalah berikan saran yang bermanfaat mengenai ketertarikan mereka. Dukungan kegiatan ekstrakurikuler mereka. Dan yang kelima, perlakukan murid dengan hormat. Siswa Anda tidak akan menghormati Anda jika tidak menghormati mereka. Jangan memarahi mereka ataupun permalukan mereka saat mereka salah. Guru yang baik dapat mengatasi setiap masalah dengan profesional. Jangan juga Anda pilih kasih ketika murid Anda salah, baik itu murid kesayangan Anda. Hukum mereka sebagai guru Anda harus adil dan konsisten. Menyampaikan tujuan layanan materi bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling di dalam suatu kegiatan, baik itu formal maupun non formal, pasti akan ada tujuannya. Begitu juga dengan bimbingan dan konseling. Tujuan dari bimbingan dan konseling yaitu tujuan pemahaman yang lebih baik terhadap diri klien, mengarahkan diri klien sesuai dengan potensi yang dimilikinya, mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapi klien, dapat menyesuaikan diri secara lebih efektif baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya, sehingga memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Adapun tujuan bimbingan dan konseling yaitu membimbing dalam rangka menemukan pribadi. Dimaksudkan agar peserta didik mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. B. Bimbingan dalam rangka mengenal lingkungan. Dimaksudkan agar peserta didik mengenal lingkungannya secara objektif, baik sosial maupun ekonomi. C. Bimbingan dalam rangka merencanakan masa depan. Dimaksudkan agar peserta didik mampu mempertimbangkan dan mengambil keputusan tentang masa depan dirinya, baik pendidikan, karir maupun bidang budaya, keluarga dan masyarakat. Menanyakan kesiapan kepada peserta didik. Ada 2 faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar peserta didik. Pertama, faktor kematangan. Apakah peserta didik telah memiliki kematangan dalam kemampuan yang dibutuhkan untuk menguasai materi atau kecakapan baru. Peserta didik yang telah memiliki kematangan akan lebih mudah menguasai materi atau kecakapan yang akan dipelajari. Dan yang kedua, penguasaan pengetahuan kecakapan yang mendasari hal yang akan dipelajari. Kesiapan ini dipengaruhi oleh pengalaman belajarnya yang lalu pada jenjang atau kelas sebelumnya atau penguasaan pokok bahasan sebelumnya.
Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar peserta didik adalah kematangan penguasaan pengetahuan serta kecakapan yang dimiliki peserta didik, kondisi fisik dan psikis yang baik serta kasihpun material dapat menunjang peserta didik di dalam belajar. Kondisi mencakup setidaknya 3 aspek, yaitu A. Kondisi fisik, mental, dan emosional. B. Kebutuhan motif dan tujuan. C. Keterampilan, pengetahuan, dan pengertian yang lain yang telah dipelajari. Cara mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang pertama, tempat duduk siswa. Anak yang mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan hendaknya mengambil posisi tempat duduk bagian depan. Yang kedua, gangguan kesehatan. Anak yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberinya bahan pelajaran dan dibimbing oleh orang tua dan keluarganya. Dan yang ketiga, program remedial. Siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal perlu ditolong dengan melaksanakan program remedial. Yang keempat, bantuan media dan alat peraga. Penggunaan alat peraga pelajaran dan media belajar karirnya cukup membantu siswa yang mengalami kesulitan menerima materi pelajaran. Misalnya karena materi pelajaran bersifat abstrak sehingga sulit dipahami siswa. Dan yang kelima, susunan belajar menyenangkan. Suasana belajar yang nyaman dan menggembirakan akan membantu siswa yang mengalami hambatan dalam menerima materi pembelajaran. Konseli menjelaskan pemberian layanan. Pengertian pemberian layanan bimbingan. Mengartikan pemberian layanan bimbingan sebagai bentuk pertemuan tertentu yang diselenggarakan yang dihadiri oleh para siswa dan atau orang tua siswa disesuaikan dengan jenis dan sifat materi yang diorientasikan. Mengemukakan pemberian layanan bimbingan adalah pemberian layanan berupa bantuan secara profesional yang merupakan proses inovatif dan unik yang dilakukan individu untuk membantu orang lain dan menggunakan sumber-sumber dalam agar tumbuh ke dalam arahan yang positif dan dapat mengaktualisasikan potensi-potensi yang untuk sebuah kehidupan yang bermakna. Sesuai dengan pendapat di atas dapat dirumuskan pemberian layanan bimbingan adalah suatu daya atau upaya yang diberikan guru, khususnya guru BK, kepada siswa atau anak didik yang mengalami masalah belajar, pribadi, sosial, karir, dan sebagainya, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masalah serta pemecahannya. Kesulitan belajar siswa dan cara mengatasinya. Kesulitan belajar siswa dan cara mengatasinya hal yang belumlah dialami oleh peserta didik. Sering ditemukan adanya siswa mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran di sekolah, menghadapi hambatan dalam mencerna dan menyerapi informasi belajar yang diberikan guru. Kondisi ini akan berdampak kurang bagus terhadap kemajuan belajar anak. Oleh sebab itu perlu diupayakan pemecahan masalahnya, baik oleh guru di sekolah maupun orang tua di rumah. Ini sebagai salah satu wujud kepedulian dan kerjasama dalam dunia pendidikan anak. Gejala kesulitan belajar. Gejala anak yang mengalami masalah belajar dapat diketahui melalui indikasi tertentu, misalnya sulit mengalami keuntasan belajar pada materi tertentu atau semua materi pada suatu mata pelajaran. Akibatnya siswa menunjukkan prestasi belajar kurang memuaskan. Penyebab kesulitan belajar. Banyak sekali penyebab siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Namun dapat dikelompokkan menjadi 2 faktor penyebab, yaitu faktor internal dan eksternal. Pertama, faktor internal. Faktor internal adalah penyebab kesulitan belajar yang berasal dari individu siswa sendiri. Beberapa hal yang menyebabkan kesulitan belajar antara lain gangguan pada kesehatan, kelainan pada pendengaran dan penglihatan, rendahnya konsentrasi belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu penyebab kesulitan belajar yang berasal dari luar diri siswa seperti kondisi belajar yang tidak kondusif, beratnya beban belajar, dan lain sebagainya. Cara mengatasi kesulitan belajar. Berdasarkan gejala yang teramati dan faktor penyebab kesulitan belajar, maka upaya dilakukan guru antara lain. Yang pertama, tempat duduk siswa. Anak yang mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan hendaknya mengambil posisi tempat duduk bagian depan. Yang kedua, gangguan kesehatan. Anak yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberinya bahan pelajaran dan bimbingan oleh orang tua dan keluarga lainnya. Yang ketiga,
program remedial. Siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal perlu ditolong dengan melaksanakan program remedial. Teknik program remedial dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah mengulang kembali bahan pelajaran yang belum dikuasai, memberikan tugas-tugas tertentu kepada siswa, dan lain sebagainya. Yang keempat, bantuan media dan alat peraga. Penggunaan alat peraga pelajaran dan media belajar kiranya cukup membantu siswa yang mengalami kesulitan menerima materi pelajaran. Boleh jadi kesulitan belajar itu timbul karena materi pelajaran bersifat abstrak sehingga sulit dipahami siswa. Dan yang kelima, suasana belajar menyenangkan. Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah menciptakan suasana belajar kondusif. Suasana belajar yang nyaman dan menggembirakan akan membantu siswa yang mengalami hambatan dalam menerima materi pelajaran. Motivasi orang tua di rumah. Anak yang mengalami kesulitan belajar perlu mendapat perhatian orang tua dan anggota keluarganya. Peran orang tua sangat penting untuk memberikan motivasi ekstrinsik dan intrinsik agar anak mampu memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Selain itu juga orang tua perlu memperhatikan kesehatan tubuh anak dengan memberikan makanan dan minuman yang bergizi disertai dengan suplemen pengembangan tubuh yang cukup. Inilah hasil video saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.